Dahlan, Singapura. Bagaimana? Bisa? Prakteknya bisa? Bisa. Ada mengalami kesulitan? Nah, baguslah. Ketika makan, minum, tidak lupa bacaan itu kan? Nah. Panjenengan yang dari Jogja mengalami kesulitan prakteknya? Tidak. Ya? Tapi saya sering menyaksikan panjenengan seperti payah. Itu dikarenakan tubuh panjenengan sedang bermasalah. Maka panjenengan harus bisa menerima semua itu. Karena dengan menerima, nanti hidup panjenengan punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki rumahnya. Kalau istilah Jawanya itu ditompo kanthi legowo. Jangan protes nggih. Kalau tubuh kita sedang tidak dalam masalah, tidak mungkin gitu. Merasakan tidak enak itu tidak mungkin kalau tubuh kita sedang tidak bermasalah. Dalam artian sehat. Nah, kalau yang dari Pringsewu bisa ibunya? Bisa? Nah, bapaknya bisa? Mengalami kesulitan apa tidak? Hah? Buatan. Di luar patrap samadhi adalah menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. Di dalam pembelajarannya jangan seperti berkomunikasi. Saya perhatikan panjenengan seperti berkomunikasi. Jangan. Nikmati saja rasanya, tidak usah berkomunikasi. Cukup dinikmati saja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan kadangan kita malam ini, saya akan mengajak panjenengan naik ke level berikutnya, tingkatan tertinggi, tingkatan yang lebih tinggi dari level-level atau tingkatan-tingkatan yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Dan malam ini temanya masih seputar tentang yang dimaksud Tuhan. Namun yang akan saya bahas adalah tentang kegaibannya. Salah satu kemutlakan Tuhan adalah maha gaib. Ini rumit banget. Dikarenakan Tuhan itu maha gaib. Lah ini yang menjadikan rumit itu di sini. Gaib itu bukan sesuatu yang tidak kasat mata. Atau bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata.
Gaib itu bukan setan, bukan pocong, bukan jin. Kalau setan, jin, pocong itu makhluk halus atau makhluk astral, bukan gaib ya. Gaib adalah ruh. Jadi gaib itu ruh. Jadi gaib itu bukan setan, bukan jin, bukan siluman, bukan. Gaib itu adalah ruh. Lah, maha gaib berarti maha ruh kan? Maha gaib berarti maha ruh. Gaib atau ruh ini bukan sesuatu yang tidak kasat mata. Buktinya apa? Buktinya tidak sedikit alat-alat elektronik yang mampu merekam ruh ketika keluar dari jasad. Di saat raga manusia mengalami kematian. Itu banyak tersebar di internet itu banyak. Ketika ruh itu keluar dari jasad, ketika ruh keluar dari raga. Di saat manusia mengalami kematian. Artinya gaib atau ruh itu kan bisa dilihat. Bukan tidak kasat mata. Pertanyaan saya, untuk Pak Dahlan yang dari Singapura. Pak Dahlan, panjenengan yakin tidak? Percaya atau tidak? Kalau yang disebut Tuhan itu ada? Yakin, percaya. Artinya Pak Dahlan meyakini kalau Tuhan itu ada kan? Kalau Allah itu ada kan? Percaya kalau Allah itu ada kan? Kalau panjenengan yang dari Jogja, panjenengan juga percaya kalau Tuhan itu ada. Yakin Tuhan itu ada, yakin. Ingat, salah satu sifat Tuhan yang mutlak adalah maha gaib. Kalau panjenengan percaya, yakin, kalau yang dimaksud Tuhan itu ada, bisa nggak panjenengan membuktikan kepada saya? Kejadian alam. Dengan kejadian alam atau dengan adanya alam, itu yang membuat Pak Dahlan yakin, percaya kalau Tuhan itu ada. Ada penciptanya. Ya, ada penciptanya kan, karena ada penciptanya. Berdasarkan itu Pak Dahlan yakin, percaya bahwa Tuhan yang menciptakan, yaitu Tuhan itu tadi ya, Allah itu tadi kan. Nah. Apakah panjenengan yang dari Jogja juga sama seperti itu? Kalau alam semesta ini tidak ada, bagaimana? Berarti tidak ada penciptanya ya. Berarti Tuhan nggak ada. Tidak ada apa-apa. Ya?
Berdasarkan adanya alam semesta ini, panjenengan meyakini, mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Dikarenakan alam semesta ini ada yang menciptakan kan, berarti yang menciptakan itulah yang dimaksud Tuhan gitu kan. Karena ada bukti yaitu adanya alam semesta. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau alam semesta ini nggak ada? Berarti nggak ada Tuhan. Siapa yang menyaksikan? Tuhan tuh perlu disaksikan. Tanpa menyaksikan dia tak ada. Ya, tapi kalau adanya alam semesta ini dijadikan alasan, tidak bisa Pak Dahlan. Ya bisa. Sebab sebelum alam semesta ini ada, berarti lebih dulu tidak ada kan. Seperti yang disejarahkan di dalam kitab. Bahwa awal mula kejadian itu tidak ada kan. Alam semesta nggak ada, langit nggak ada, bumi nggak ada. Semuanya belum ada lah, semuanya nggak ada. Semuanya itu nggak ada. Berarti Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan dibuktikan dengan adanya alam semesta, berarti Tuhan nggak ada. Ketika itu Tuhan nggak ada kan? Jadi tidak bisa. Adanya alam semesta ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa Tuhan itu ada. Nggak bisa. Karena awalnya alam semesta ini nggak ada. Nggak ada. Ini gawatnya orang-orang awam ketika mengalami kematian, Pak Dahlan. Gawatnya itu di situ. Jadi jangan dikira ketika malaikat bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, terus malaikat tuh percaya gitu aja gitu. Percaya gitu aja. Tanpa adanya bukti yang jelas. Ini gawatnya orang awam di sini, Pak Dahlan. Ketika malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Allah. Mana Allah? Mau apa coba? Kalau Allah itu kau anggap Tuhanmu, mana Allah? Kalau malaikat bertanya seperti itu, apa jawabannya? Bingung. Apa kitabmu? Al-Quran. Apa kitabmu? Injil. Bisa diambil ke dunia. Bisa diambil ke dunia. Siapa nabimu? Oh, bisa nunjukin. Kan satu dimensi kan, artinya nabi kita kan kelihatan di sana. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad? Itu bisa ditunjuk karena satu alam kan. Jadi sama-sama mengetahui. Nah, ketika siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu? Yesus. Mana? Ayo coba. Mana Yesusmu? Mana Allahmu mana? Mana Allahmu mana? Ayo mau nunjuk kemana? Ini kawatin banget. Jadi jangan dikira ditanya dengan jawaban seperti itu terus malaikat senyum itu merasa terpuaskan, itu jangan dikira. Karena malaikat itu adalah ruh. Ya, malaikat itu ruh. Artinya dia tahu gitu. Yang dimaksud Tuhan, yang dimaksud Allah dia tahu. Makanya dia minta bukti. Siapa Tuhanmu? Allah. Mana? Ayo, noleh kemana, nunjuk kemana coba. Lah, ini yang dimaksud Tuhan adalah maha gaib, Pak Dahlan. Sebab itu, semua agama menuntut pengkajinya untuk bisa menyaksikan Tuhan terlebih dulu. Dikarenakan
bentuk ibadah apapun yang kita lakukan, kalau belum menyaksikan Tuhan, belumlah sah. Tapi bagaimana? Kan Tuhan Maha Gaib. Karena selama ini otak kita mencerna bahwa gaib itu tidak kasat mata. Kan gitu. Tak nampak tak ada. Padahal gaib yang dimaksud adalah ruh. Bukan tidak kasat mata. Gaib yang dimaksud adalah ruh. Ini bisa kita ambil kesimpulannya pada Wahyu Pancagaib. Wahyu Pancagaib. Wahyu itu pemberian Tuhan, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu Pancagaib berarti 5 ruh pemberian Tuhan. Berarti Tuhan yang selama ini kita katakan maha gaib, berarti kan maha ruh. Artinya kan maha ruh. Bukan maha tidak kasat mata, bukan seperti itu. Mungkin bukan cuma saya. Ada beberapa orang di luar sana yang pernah mengalami kematian dengan waktu yang cukup lama. Namun mungkin juga mereka yang pernah mengalami kematian dalam waktu yang cukup lama tidak berani bercerita. Sehingga banyak yang masih belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui. Ending daripada apa yang sedang kita kaji bersama, ending daripada apa yang sedang kita praktekkan bersama, yaitu Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, adalah kesadaran. Namun bukan kesadaran biasa, Pak Dahlan, melainkan kesadaran cinta kasih sayang. Dan bukan kesadaran cinta kasih sayang biasa, melainkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kesadaran cinta kasih sayang hidup inilah yang memampukan diri kita menyaksikan yang dimaksud Tuhan. Jadi yang dimaksud Tuhan itu tidak bisa direalitakan dengan apapun, kecuali dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah, kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah gaibnya yang dimaksud Tuhan. Kesadaran cinta kasih sayang adalah gerak-gerik hidup. Sedangkan kesadaran adalah rasa dan perasaan raga. Bisa ngerekam jenengan? Bisa ingat apa yang barusan saya katakan?
Tuhan itu mata, tapi dengan kesadaran cinta kasih sayang Tuhan kita tahu yang diwujud. Bukan. Bukan seperti itu. Saya balik ya. Karena saya sudah tidak bisa ngulang itu ya. Jadi saya balik. Kesadaran adalah rasa dan perasaannya raga. Kesadaran cinta kasih sayang adalah gerak-geriknya hidup. Sedangkan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah gaibnya yang dimaksud Tuhan. Kesadaran cinta kasih sayang, dan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jika itu menjadi satu, maka disebut sebagai manunggal jati atau kunci, kumpul nunggal suci. Lah, itu yang dimaksud Tuhan. Jadi, untuk bisa merealitakan yang dimaksud Tuhan, antara jiwa raga dan hidup serta maha hidup ini harus bersatu. Harus manunggal. Jika tidak, maka ketiga-tiganya saling tidak bisa merealitakan. Maha hidup tidak bisa merealitakan, hidup tidak bisa merealitakan, jiwa raga juga tidak bisa merealitakan. Artinya tidak bisa menyaksikan. Kalau jiwa raga dengan hidup dan maha hidup bersatu, menyatu, atau manunggal, itulah yang dimaksud Tuhan. Itulah yang dimaksud Tuhan. Dan pasti kita tahu, kita paham, kita ngerti, kita bisa menyaksikannya. Dikarenakan kita bisa menyaksikannya, maka kita bisa merealitakan. Ingat, kata-kata saya kita loh ya. Kita loh, bukan aku, bukan saya. Saya menggunakan kata-kata kita. Kita berarti ada 3 hal di situ. Jiwa raga, hidup, dan maha hidup. Artinya ketiga-tiganya itu sama-sama menyaksikan. Sama-sama menyaksikan. Sama-sama mengetahui, sama-sama memahami, sama-sama mengerti. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada satupun malaikat yang berani bertanya, agamamu apa? Kitabmu apa? Kiblatmu kemana? Enggak ada yang berani. Kenapa? Lawong sang empunya. Kenapa malaikat bertanya? Karena kita bukan sang empunya. Sejenis dengan malaikat, makanya ditanya.
Dengan pengkajian ini yang kita praktekkan bersama, kesimpulannya berarti kita itu sedang apa, Pak Dahlan? Ini ketinggian berikutnya setelah ketinggian yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin. Jadi dalam proses meninggal, dalam proses menyatukan individu. Yang dari Jogja berarti kita sedang apa, Pak D? Mungkin yang dari Pringsewu punya jawaban. Berarti kulo panjenengan lage opo? Wah, belajar. Wis dhuwur kok belajar sampean kuwi. Ayo coba. Bagaimana Pak Dahlan? Kita sedang dalam proses mengenal. Ya bener proses teman. Makanya proses apa? Sedang proses apa kita itu coba? Proses menyatukan individunya. Air itu Pak Dahlan, air itu tidak selamanya bening, tidak selamanya jernih. Ada kalanya butek atau kabur. Bahkan ada kalanya kotor. Seputih-putihnya kapas, tahu kapas? Seputih-putihnya kapas juga tidak selamanya kapas itu putih. Ada kalanya berdebu, ternoda, bahkan kusut. Begitu juga dengan langit. Langit itu tidak selamanya cerah membiru, enggak selamanya. Ada kalanya berkabut, ada kalanya bermega, ada kalanya mendung, ada kalanya gelap gulita campur petir. Jalan. Tidak selamanya jalan itu lurus datar. Ada kalanya berbelok, berliku-liku, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Bahkan tidak jarang ada pertigaan, ada perempatan, ada simpang 5, simpang 6, bahkan ada simpang 8 di bundaran kota itu. Yang lebih payah lagi, kemahaan Tuhan adalah berubah-ubah. Sebab karena itu, secara religius dikatakan juga bahwa Tuhan itu maha membolak-balikkan hati. Nah, selama kita belum menyaksikan yang dimaksud Tuhan, maka selama itu kehidupan kita di dunia ini akan menjadi permainan situasi dan kondisi belaka.
Dan sejatinya, sesungguhnya, siapapun yang mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, wahyu pancalaku, benang merahnya adalah kesadaran. Kesadaran cinta kasih sayang dan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pelatihannya mulai dari bangun dari tidur hingga sampai tidur lagi. Itu pelatihannya. Dikarenakan kita diberi kehidupan selama 24 jam non-stop. Tidak ada jeda sama sekali. Itu kalau disimpulkan, berarti tidak ada lain. Tidak ada lain selain memanunggalkan kesadaran cinta kasih sayang, dan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jiwa raga hidup dan maha hidup. Selain itu tidak ada yang lain. Lah kalau sudah seperti itu, berarti kita itu sedang apa, Pak Dahlan dari Singapura? Coba. Enggak kepegang. Ini tinggi Pak Dahlan, ini tinggi sekali. Sudah saya katakan ini tinggi. Berarti kita itu sedang menyatakan yang dimaksud Tuhan, Pak Dahlan. Kita sedang menyatakan Tuhan. Kita sedang menyatakan Allah. Kita sedang menyatakan Yesus. Kita sedang menyatakan Yahweh. Kita sedang menyatakan Yang Widiwasa. Dan bla bla lainnya. Itu sedang kita nyatakan. Itu sedang kita nyatakan. Macam dia suruh kita nak cari Tuhan. Menyatakan. Kalau bahasa Jawanya yang dari Jogja, kita awake dhewe iki lagek mujudake Gusti Allah. Nek basa Jawane. Nyatakake Gusti Allah, mujudake Gusti Allah. Sebab karena itu dicap atau disetempel engkau aku ciptakan
maka engkau harus bisa menciptakan aku. Engkau aku lahirkan, maka engkau harus bisa melahirkan aku. Kalau dalam bahasa Jawanya, jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Dalam bahasa lakunya, putra iku dimijilake dening Rama. Mula putra kudu bisa mijilake Rama. Lah, dari filosofi ini berarti apa yang sedang kita lakukan adalah mewujudkan yang dimaksud Tuhan atau menyatakan yang dimaksud Tuhan. Senyata-nyatanya agar menjadi pasti dan jelas. Dengan seperti itu sehingganya keimanan kita kepada yang dimaksud Tuhan itu bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, bukan karena takut neraka, bukan karena rindu surga. Ingat di awal tadi, satu, kesadaran. Itu adalah dimensi jiwa raga kita. Kesadaran adalah dimensi jiwa raga kita, partikelnya jiwa raga kita. Kalau kesadaran cinta kasih sayang itu dimensinya hidup. Lah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup itu dimensinya maha hidup. Artinya jiwa raga kita itu diliputi cinta kasih sayang yang tidak mati, Pak Dahlan. Ya. Jiwa raga kita itu diliputi cinta kasih sayang yang tidak mati. Lah ini asumsi tidak bisa menjangkau. Ya. Asumsi dalam bentuk apapun tidak bisa menjangkau. Doktrin, dogma tidak bisa menjangkau. Tidak bisa menjangkau posisi itu, tidak bisa. Yang bisa menjangkau adalah hidup itu sendiri. Maha hidup itu sendiri yang bisa menjangkau. Sebab karena itu, praktek yang saya motivasikan, nikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak mati maksudnya. Tidak dengan cara itu, tidak bisa Pak Dahlan. Karena itu di luar jangkauan jiwa raga kita. Bukan dimensinya jiwa raga kita. Dimensi jiwa raga kita adalah kesadaran. Kesadaran orang awam pun punya. Bukan cuma orang spiritual, orang-orang awam pun punya kesadaran. Dan kesadaran itu bisa dilanggar. Bisa kita politiki, bisa kita manipulasi, bahkan bisa kita tolak. Sebab karena itu, kesadaran tidak bisa menjangkau. Nah, karena itulah praktek yang saya motivasikan adalah diam. Ketika bersamadi, setelah melakukan patrap manunggal jati. Wahyu panca gaib tidak terpakai. Wahyu panca laku tidak terpakai. Kesadaran tidak terpakai. Apalagi yang lain. Karena semuanya itu tidak bisa menjangkau.